Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4942, Kartu Truf Changqiong. Gu Changfeng dan Zi Xuan sedang bertarung, sementara Lu Ming dan Ye Buxiu juga bertarung. Area di sekitar metamorfosa sang abadi di Gua Awan Ungu juga menjadi pertempuran yang kacau. Namun, keempatnya bertarung secara berpasangan, jadi tidak terlalu tragis. Sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Daerah di sekitar gubuk suku Yin berada dalam keadaan yang sungguh tragis. 6 dewa tertinggi yang tak tertandingi dari 3 klan di Tanah Terlarang dan 4 raja mayat pemusnah Yin terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka bertarung bola-balik, terus-menerus saling membunuh. Semua orang ingin mendapatkan metamorfosis abadi, tetapi siapapun yang mendekatinya akan dikepung oleh semua orang. Banyak orang sudah berdarah dan terluka parah. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan sesosok tubuh kekar menemukan celah dan bergegas menuju metamorfosis abadi suku Yin. Itu adalah teknik tinju dari 4 raja mayat Yin ekstrim yang hebat. Kamu mencari kematian. Jangan pernah pikirkan itu. Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan yang lainnya, yang berada di tengah-tengah pertempuran yang kacau, tiba-tiba berteriak dengan marah dan mengarahkan tombak mereka ke arah Jue Tinju. Serangan yang mengerikan diluncurkan ke arah Jue Tinju. Jian Jue, ambillah metamorfosis abadi dan pergilah dengan cepat. Kali ini, Kuan Jue tidak menghindar. Sebaliknya, dia meraung dan menangkis dengan sekuat tenaga. Dia mengenakan sepasang sarung tangan hitam dan berkarat di tangannya. Ki hitam di sekujur tubuhnya meningkat tajam dan melesat keluar dengan liar di sepanjang tangannya. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan gabungan dari 6 jagoan tak tertandingi dari 3 klan? Tinjunya langsung hancur berkeping-keping. Wus, wus. 2 sinar cahaya abadi, 1 merah dan 1 hitam, menembus ki hitam di tubuh Fis Jue dan merobek baju besi kuno di tubuhnya, meninggalkan 2 luka mengerikan dan hampir memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Namun, Kuan Jue meraung dan tidak mundur. Dia terus menyerang. Tujuannya adalah untuk menghentikan para ahli dari 3 klan di area terlarang dan mengulur waktu bagi Jian Jue. Mengaum. Jian Jue meraung seolah-olah dia sangat marah, tetapi tubuhnya tidak berhenti. Dia berubah menjadi sinar cahaya pedang dan bergegas menuju metamorfosis suku Yin. Enyah. Bunuh dia. Melihat Jian Jue dengan cepat mendekati Immortal Shading, Raja Hantu Jahat dan yang lainnya menjadi cemas. Mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ekstrim dan melancarkan gerakan mematikan yang mengerikan. Namun, serangan dari Pangeran Chang Luo dan Pangeran Chang Qing diblokir oleh 2 raja mayat, pedang mutlak dan tombak mutlak. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa menahan serangan 2 orang. Serangan dari 4 ahli tak tertandingi lainnya tidak berdaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, serangan keempat ahli itu bahkan lebih ganas. Mereka langsung menghancurkan kekuatan tinju Kuan Jue dan membombardir tubuhnya. Kuan Jue sudah terluka parah, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan berkekuatan penuh dari keempat ahli itu? Tubuhnya langsung terkoyak menjadi 5 atau 6 bagian. Meski begitu, Fis Jue belum mati. Ki hitam memenuhi udara, dan potongan-potongan mayat yang hancur mencoba berkumpul bersama. Namun, Raja Hantu Jahat melambaikan panji hitamnya, dan 9 hantu jahat muncul, menelan mayat Fis Jue. Dengan cara ini, tinju Jue telah jatuh sepenuhnya. Namun, setelah dihalangi oleh jurus tinju, jurus pedang akhirnya melesat ke sisi metamorfosis abadi. Dengan tangan besar, dia meraih metamorfosis abadi. Tidak ada kelainan atau bahaya. Setelah meraih metamorfosis abadi, Jian Jue dengan cepat bergegas ke kejauhan. Kejar, jangan pernah berpikir untuk pergi. Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan yang lainnya meraung dan mengejar Jian Jue. Namun, kecepatan Jian Jue sangat cepat, bagaikan cahaya pedang. Ia tidak lebih lambat dari Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan yang lainnya, yang dikenal karena kecepatan mereka. Yang satu mengejar, yang lain melarikan diri, dan mereka pun menjauh dalam sekejap. Namun, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Jian Jue. Surga, ya? Figur ini sebenarnya adalah Changqiong. Sebelumnya, dia mengamati dari kejauhan dan menyaksikan pertarungan harimau. Itulah sebabnya dia dapat mengambil tindakan lebih dulu dan menghentikan Jian Jue sebelum dia sempat melakukannya.
Lu Ming sedang bertarung dengan Ye Buxiu, tetapi dia juga melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Apa yang Chang Qiong coba lakukan? Mungkinkah dia ingin mengambil alih metamorfosis abadi dari Jian Jue? Itu tidak mungkin. Jian Jue dapat melukainya dengan parah atau bahkan membunuhnya dengan satu gerakan. Lu Ming bingung. Bukan hanya dia, yang lainnya pun sama. Meskipun Chang Qiong sangat berbakat dan dapat dianggap tak tertandingi di alam semesta, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat 9. Kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan Raja Surga terkuat. Bagi penguasa surga yang paling berkuasa, bersaing dengan Raja Mayat yang tak tertandingi seperti Jian Jue untuk mendapatkan sisa-sisa makhluk abadi tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari kematian. Jian Jue mengenali Chang Qiong dan tahu bahwa dia ada di pihak Lu Ming. Dia tidak langsung menyerang tetapi malah berteriak, "Enyahlah, atau mati. Berikan aku metamorfosis abadi, atau kaulah yang akan mati." Chang Qiong berbicara dengan dingin. "Kamu mencari kematian. Matilah." Jian Jue berteriak dingin dan tidak bisa menahan diri lagi. Pedang kuno di tangannya menebas, dan cahaya pedang hitam yang mengerikan menebas ke arah langit. Serangan pedang ini cukup untuk melukai para eksistensi setingkat mantan utusan kekaisaran. Pada saat ini, tanda di antara kedua alis Chang Qiong menyala seperti api. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dengan langit sebagai pusatnya, kehampaan itu meledak menjadi kekacauan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, Chang Qiong mengarahkan jarinya ke arah cahaya pedang Jian Jue. Dengan suara keras, cahaya pedang Jian Jue menghilang. Kemudian, sosok Chang Qiong melintas dan menghilang dari tempatnya semula. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Jian Jue, kurang dari 2 meter jauhnya. Jian Jue terkejut. Kecepatan Chang Qiong sangat cepat. Tanpa ragu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas. Tebasan ini beberapa kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya, sebanding dengan teknik asli milik Ye Unding. Memusnahkan. Chang Qiong berteriak. Aura dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, seolah-olah seorang ahli yang tak tertandingi telah terbangun dalam tubuhnya, meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Tubuh Chang Qiong diselimuti lapisan cahaya yang membakar. Jarinya seperti pedang dewa. Tidak, bahkan lebih tajam dari senjata dewa tingkat asal. Saat dia menunjuk, cahaya pedang yang membakar dan tajam keluar dari jarinya. Dentang. Jari Chang Qiong menyentuh pedang kuno hitam pekat milik Jian Jue. Pedang kuno itu terus bergetar, dan sosok kekar Jian Jue benar-benar mundur beberapa langkah. Pedang kuno di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Mati. Pada saat berikutnya, jari-jari Chang Qiong seperti pedang. Dia mencengkeram kepala Jian Jue. Mengaum. Jian Jue meraung dan melawan dengan ganas. Pedang kuno itu melesat keluar dan menebas tubuh Chang Qiong. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Lapisan cahaya yang membakar di tubuh Chang Qiong menghalangi pedang itu. Chang Qiong sendiri tidak terpengaruh sedikit pun. Cakarnya tiba-tiba terjulur seperti 5 pedang tajam dan menusuk kepala Jian Jue. Dengan bunyi, puff, kepala Jian Jue meledak dan dia pun mati. Metamorfosis abadi di tangannya juga jatuh ke tangan Chang Qiong. Di tempat kejadian, hati semua orang bergetar hebat, dan mereka menampakkan ekspresi tidak percaya. Jian Jue adalah Raja Mayat yang tak tertandingi, eksistensi setingkat dewa-dewa yang tak terkalahkan. Vitalitasnya bahkan lebih mencengangkan, namun dia terbunuh begitu saja. Dan EBSP, dibunuh oleh dewa penguasa tingkat 9 benar-benar tidak terbayangkan. Meskipun Raja Hantu Jahat dan yang lainnya telah membunuh Quan Jue, mereka berempat telah bekerja sama dan juga menghabiskan banyak tenaga. Akan tetapi, Jian Jue nampaknya tidak mampu melawan sama sekali di tangan Chang Qiong. Kata, bab 4943 bekerja sia-sia. Aura abadi. Itulah aura abadi. Lu Ming meraung dalam hatinya dan terus mengulang kalimat ini. Aura Chang Qiong terlalu mirip dengan aura semangat juang abadi yang ditinggalkan oleh dua dewa. Mereka sama-sama cemerlang bagai kekuatan surga, sama-sama tinggi dan perkasa, seakan-akan mereka berada di atas segalanya. Itu merupakan aura yang unik bagi para dewa. Chang Qiong memiliki sesuatu yang berhubungan dengan keabadian. Lu Ming tak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang dikatakan Chang Qiong, bahwa seorang leluhur tua dari ras semi-abadi adalah seorang yang abadi sejati. Itu adalah jejak abadi. Apakah kamu tidak ingin hidup? Kamu hanya seorang master surgawi tingkat 9 dan kamu berani menggunakan jejak abadi.
Yuan Wuji meraung. Sebagai kesayangan surga yang tak tertandingi di tanah terlarang, mereka tentu memiliki penglihatan yang tajam dan sangat berpengetahuan. Mereka dapat mengetahui bahwa Chang Qiong menggunakan tanda abadi. Tanda milik orang abadi tidak dapat digunakan begitu saja. Garis keturunan orang yang menggunakannya harus sangat dekat dengan garis keturunan orang abadi dan harus disetujui oleh orang abadi untuk dapat menggunakannya. Terlebih lagi, sangat berbahaya untuk menggunakannya. Itu memerlukan pembakaran sumber kehidupan dan esensi diri sendiri. Dengan dasar kultivasi Chang Qiong, begitu dia menggunakannya, dia akan menjadi setengah lumpuh, dasar kultivasinya akan turun, dan dia akan mati. Jangan biarkan dia pergi, serang. Raja Hantu Jahat meraung pada saat yang sama dan melambaikan panji hitamnya. Yin Qi jahat meledak dan 9 hantu jahat bergegas ke langit. Pada saat yang sama, Raja Iblis Bawah, Yuan Wuji, dan Yuan Liuji juga bereaksi dan menyerang dengan jurus-jurus mematikan mereka. 4 serangan mengerikan melesat ke langit. Sebelumnya, mereka berempatlah yang menggabungkan kekuatan dan melukai tinju absolut itu dengan parah hanya dengan satu gerakan. Chang Qiong mendengus dingin. Dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas 4 kali berturut-turut. 4 cahaya pedang yang membara meledak dan benar-benar menghalangi serangan Raja Hantu Jahat, Raja Roh Jahat, 5 Ekstrim Yuan, dan 6 Ekstrim Yuan. Wajah Raja Hantu Jahat dan 3 orang lainnya berubah. Akan tetapi, pada saat ini, Pangeran Chang Luo dan Pangeran Chang Qing, beserta pedang absolut dan tombak absolut, serta 2 Raja Mayat Yin absolut, juga bergegas mendekat. Mereka berempat awalnya terlibat dalam pertempuran yang kacau, tetapi setelah melihat Chang Qiong membunuh Jian Jue dan merebut sisa-sisa makhluk abadi, mereka berhenti dan bergegas. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Dia telah mengaktifkan jejak abadi, dia tidak akan bisa bertahan lama. Yuan Wuji berteriak saat dia mengaktifkan cahaya merah abadi yang membara hingga ke titik ekstrim dan menyerbu ke arah langit. Ekspresi Chang Qiong berubah. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali. Mengejar. 8 ahli yang tak tertandingi itu meraung dan mengejar langit. Pada saat ini, keruntuhan seluruh dunia menjadi lebih intens. Sebelumnya, kehancuran langit dan bumi nampaknya berjalan lebih lambat karena ditekannya keinginan bertarung abadi dari 2 dewa. Sekarang setelah ia kehilangan niat bertarung abadi milik sang abadi, yang terjadi hanyalah pergolakan total. Runtuhnya langit dan bumi menghasilkan kekuatan penghancur yang dahsyat yang menyapu ke segala arah. Setiap orang harus menghindari kekuatan penghancur ini setiap saat, khawatir mereka akan tersapu. Pada saat ini, pertarungan antara Lu Ming, Gu Changfeng, Zixuan, dan Ye Buxiu juga telah mencapai tahap yang sangat panas. Keempatnya telah bertukar puluhan jurus, tetapi belum ada pemenang yang jelas. Akan tetapi, tepat saat Chang Qiong hendak melarikan diri dan ke-8 master mengejarnya, sesosok tubuh melesat menuju tubuh abadi dari Gua Zixiao dengan kecepatan yang luar biasa. Azure abadi, tidak, ini mawar malam. Pupil mata Lu Ming mengecil. Sosok yang tengah bergegas menuju metamorfosa abadi itu tak lain dan tak bukan adalah mawar malam. Akan tetapi, saat ini, dia masih memiliki penampilan sebagai putri Chang Xian dari ras Chang Huang. Tembok ajaib, Zixuan berteriak. Sepasang sayap iblis bersinar, dan 2 dinding iblis muncul. Dia memblokir serangan Gu Changfeng saat muncul di depan mawar gelap. Dan EBSP, Night Rose menyerang dengan telapak tangannya, dan sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dan menghantam dinding iblis yang absolut. Dan EBSP, puncak dewa-dewa. Lu Ming terkejut lagi. Dan EBSP, begitu malam tiba, dia merasakan bahwa kultivasinya telah mencapai puncak dewa-dewa. Perlu diketahui bahwa saat terakhir kali mereka bertemu, Night Rose hanya menjadi dewa penguasa tingkat 9. Baru sebulan, tapi Night Rose sudah membuat terobosan. Sekalipun mawar malam memperoleh pohon teh dewa asal dan daun teh, mustahil baginya untuk menerobos secepat itu. Mungkin ada hubungannya dengan tubuh mawar malam. Lagi pula, keduanya adalah bentuk kehidupan tumbuhan, jadi lebih cepat menyerap teh dewa yang asli. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Telapak tangan Night Rose menghantam dinding sihir absolut, menyebabkannya meledak. Namun, sosoknya juga terhalang. Lu Ming, kau pernah berjanji untuk membantuku. Sekarang saatnya kau memenuhi janjimu dan menghentikan mereka demi aku. Suara Night Rose terngiang di telinga Lu Ming. Wajah Lu Ming sedikit gelap.
Apakah Night Rose ingin dia menolongnya hanya untuk saat ini? Mungkinkah Night Rose sudah merencanakan sejauh ini dan telah lama berencana untuk memperjuangkan metamorfosa abadi? Sejujurnya, Lu Ming tidak ingin setuju. Namun, Mawar Malam telah membantunya sebelumnya, yang setara dengan menyelamatkan hidupnya. Lebih jauh lagi, dia telah membuat sumpah dengan asal-muasal kekuatan hidupnya. Sebelum ia mencapai timbal balik, akan sulit baginya untuk menahan reaksi keras dari sumpah tersebut. Dia tidak punya pilihan. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak Ares dan menghalangi Zisuan yang hendak menyerbu menuju Mawar Malam. Kemudian, dia menamparnya, lalu terbentuklah sebuah daratan, menekan Ye Wu Seng, menghalanginya. Senior Gu, kamu, suara Lu Ming terdengar di telinga Gu Changfeng. Dia telah berjanji pada Night Rose bahwa dia akan membantunya sekali, tetapi Gu Changfeng tidak melakukannya. Lu Ming, kamu curang. Night Rose mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka berdua. Aku tidak melanggar sumpahku. Lu Ming menjawab. Dia tidak berbohong. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Ye Wu Seng dan Zisuan untuk sementara waktu, dan dia tidak mengingkari janjinya. Night Rose mendengus. Dia menekan kedua tangannya dan tiba-tiba muncullah sekuntum mawar besar di hadapan Gu Changfeng. Mawar itu begitu besar sehingga menggigit Gu Changfeng seperti mulut besar. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dari tengah kuncup seperti lubang hitam. Tinju angin panjang bulan cerah. Gu Changfeng menggunakan teknik aslinya dan meninju keluar. Kekosongan meledak dan kekuatan tinju yang merusak melonjak keluar. Namun, sebagian dari kekuatan tinju itu benar-benar dilahap habis oleh Mawar. Kekuatan yang tersisa tidak menghancurkan Mawar. Memanfaatkan kesempatan ini, Mawar Malam berkelebat dan muncul di depan kulit terkelupas milik peri surgawi Gua Awan Ungu, lalu meraihnya. Semuanya, aku dengan senang hati menerima kulit abadi yang telah berganti. Night Rose tersenyum. Tubuhnya terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8. 8 sosok yang identik itu berlari ke 8 arah berbeda dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, Lu Ming tidak lagi menghentikan Zisuan. Zisuan dengan cepat mengejar mawar hitam itu. Namun, setelah beberapa saat, Zisuan berhenti. Karena dia tidak tahu yang mana yang harus dikejar. Setelah itu, Zisuan menatap Lu Ming dengan tatapan rumit. Dia mengepakkan sayap iblisnya dan terbang ke kejauhan, menghilang dalam sekejap mata. Perjalanan ini sia-sia, Lu Ming mendesah dalam hatinya. Dia tidak mendapatkan satu pun dari 2 sisa abadi itu. Kata, bab 4944 membunuhmu yang abadi. Setelah kerja kerasnya, Lu Ming tidak mendapatkan satu pun dari 2 jasad abadi itu. Mungkinkah keberuntunganku telah habis? Lu Ming bergumam dalam hatinya. Namun, Lu Ming tidak terlalu ambil pusing. Jika dia tidak mendapatkannya, dia tidak perlu memaksakannya. Dia telah mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke Gua Awan Ungu ini. Dan EBSCP, jika tidak ada yang lain, memahami seni rahasia kuno ke-3000 dan menerobos ke tingkat dewa-dewa tingkat 9 telah memungkinkan kekuatan tempurnya meningkat beberapa tingkat, mencapai tingkat dewa-dewa yang tak terkalahkan. Ini jauh lebih praktis daripada harta apapun. Selain itu, mereka telah mengosongkan 2 urat energi alam dan memperoleh sedikitnya 20 miliar batu abadi, banyak kristal abadi, dan obat-obatan surgawi dari berbagai tingkat. Namun, ada 3 ramuan dewa asal kelas atas. Dan EBSCP, yang lebih penting, dia juga memperoleh lebih dari selusin daun teh dewa asli. Jika dia meluangkan waktu, dia akan dapat mencapai puncak level dewa penguasa. Xian Yanxing dan yang lainnya pun sama. Ini semua adalah keuntungan besar, dan dapat dengan cepat diubah menjadi kekuatan mereka. Meskipun kulit abadi yang terkelupas itu sangat berharga, sejujurnya, bahkan jika Lu Ming memilikinya sekarang, dia tidak tahu cara menggunakannya. Kulit yang terkelupas dari makhluk abadi adalah inti dari tubuh abadi. Kulit itu mengandung energi yang tak terbatas, yang bukan sesuatu yang dapat mereka sempurnakan sekarang. Sekalipun dia mendapatkannya, dia hanya bisa mengesampingkannya. Itu bisa dilihat, tetapi tidak digunakan. Karena itu, dia tidak merasa terlalu kecewa. Juga, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, yaitu membunuh kalian yang tidak bisa mati. Ini adalah kesempatan langka, kau yang abadi sendirian tanpa bantuan siapapun.
Setelah melihat metamorfosa sang abadi direnggut oleh mawar malam, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dan segera berlari ke arah lain. Namun, Lu Ming dan Gu Changfeng memperhatikannya. Tetaplah di sini. Gu Changfeng berteriak dan melancarkan pukulan. Energi tinju yang mengerikan itu melesat ke arah Ye Buxiu bagaikan gunung. Menghadapi kekuatan tinju yang begitu mengerikan, bahkan kamu yang tak mati, yang memiliki baju zirah tingkat asal teratas, tidak berani ceroboh dan menangkisnya dengan pedangnya. Gaya primal, Lu Ming membalas dengan serangan telapak tangan, lalu terbentuklah daratan luas yang menekan Ye Buxiu. Pedang surgawi, kematian bulan, kehancuran matahari. Menghadapi serangan gabungan Lu Ming dan Gu Changfeng, Ye Buxiu merasakan bahaya yang besar. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan menebas dengan senjata surgawi tingkat asal terbaiknya. Dia benar-benar menggunakan dua teknik asal dalam sekejap. Matahari besar dan bulan sabit muncul di langit pada saat yang sama. Cahaya terang memenuhi langit, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan kekuatan tinju, menghalangi serangan keduanya. Ye yang tak pernah mati meraih kesempatan itu, tubuhnya seperti kilatan cahaya, mundur dengan cepat. Namun, pada saat ini, sebuah tombak besar menebas ke arah kepala Ye Buxiu. Pupil mata Ye Unding mengecil, dia tidak berani ceroboh, dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dengan bunyi dentang, tubuh Ye Wu Seng bergetar dan dia mundur, wajahnya gelap. Yang menghalanginya adalah sosok besar berbaju besi hitam. Itu adalah formasi gabungan yang dibentuk oleh Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Dandan. Dengan kedua belas orang itu di sini, itu adalah formasi serangan gabungan yang sempurna. Suara mendesing. Lu Ming mengeluarkan jurus penghancur langit, berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk ke arah Ye Buxiu. Pada saat yang sama, setelah Gu Changfeng menghancurkan bulan memudar dan matahari besar, energi tinjunya terus menekan ke arah Ye Buxiu. Kamu yang abadi tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi mustahil baginya untuk menghindar dari ketiga serangan yang berlevel sama. Wah! Tombak Dewa Perang Lu Ming menebas dada Ye Buxiu. Tubuh Ye Buxiu terpental dan dia memuntahkan darah. Bahkan dengan perlindungan senjata surgawi tingkat asal yang bermutu tinggi, mustahil untuk sepenuhnya meniadakan kekuatan serangan Lu Ming. Kekuatan yang mengerikan itu masih akan melukainya melalui baju besinya. Serangan Lu Ming mengenai sasarannya. Gu Changfeng dan 12 orang lainnya mengikuti dari belakang, masing-masing melancarkan gerakan mematikan. Ledakan, ledakan. Dua jurus mematikan itu secara akurat mengenaimu yang takkan pernah mati. Wah, tubuh Ye Unding menghantam tanah seperti meteor. Bahkan, itu tidak bisa lagi disebut bumi. Hal ini terjadi karena bumi telah runtuh seluruhnya, berubah menjadi potongan-potongan pecahan bumi. Ye yang abadi menghantam sebidang tanah, memecahnya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Setelah dipukul oleh ketiganya, dia terluka parah. Membunuh. Lu Ming dan yang lainnya berteriak dan terus menyerang Ye Buxiu, ingin membunuhnya. Ye Wu Seng adalah tulang punggung suku manusia surgawi, dan dia sangat licik, jauh melampaui Ye Qiuxian. Meskipun bakat Ye Qiuxian tidak rendah, dibandingkan dengan Ye Wu Seng, dia masih jauh lebih lemah. Selama dia bisa membunuh makhluk abadi, suku manusia surgawi tidak akan takut pada apapun. Tatapan mata Ye Buxiu dingin. Bahkan di saat kritis ini, dia masih tidak menyerah. Dia tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Dia mengerahkan seluruh tenaga yang bisa dikerahkannya dan menyebarkan indera spiritualnya dengan gila-gilaan, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat bergema di langit dan bumi. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu ke segala arah dan menimbulkan malapetaka di kehampaan. Ruang angkasa terkoyak, dan bumi hancur total. Batu-batu besar dan pecahan-pecahan bumi yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah seperti popcorn. Pada saat ini, seluruh gua awan ungu meledak. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa banyak mayat yang memusnahkan Yin ditelan oleh kekuatan penghancur yang mengerikan. Tubuh mereka terkoyak dan berubah menjadi abu. Bahkan Lu Ming dan yang lainnya harus menyalurkan energi mereka untuk melawan kekuatan penghancur di sekitar mereka. Dan EBSCP, seorang dewa-dewa biasa pasti tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur ini dan akan terkoyak. Namun, sosok mereka juga terhalang oleh kekuatan penghancur.
Bagaimana mungkin Ye Buxiu melewatkan kesempatan ini? Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke kejauhan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari puncaknya. Dia terus memaksimalkan potensinya meskipun dia mengalami cedera. Saat ini, dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin akan terjebak di sini selamanya. Mengejar, Lu Ming berteriak. Tombak Dewa Perang berdengung dan bergetar hebat. Kekuatan dahsyat meledak, menghancurkan bebatuan di sekitarnya dan menimbulkan kekuatan penghancur. Dia segera mengejar Ye Buxiu. Sayangnya, dia masih terlambat selangkah. Ye yang tak pernah mati telah berhasil keluar dari kepungan mereka dan menyerbu maju dengan gila-gilaan. Dia tidak peduli meskipun kekuatan penghancur langit dan bumi menghantamnya. Kecepatannya telah meningkat ke tingkat tertinggi yang pernah ada, dan jarak antara dia dan Lu Ming terus melebar. Terlebih lagi, langit runtuh dan bumi retak. Kerikil, air laut berkabut, dan debu berserakan di mana-mana, yang sangat mengganggu penglihatan mereka. Setelah mengejar beberapa saat dan melompati beberapa petak tanah yang luas, Lu Ming kehilangan jejak Ye Unding. Sayang sekali, Lu Ming mendesah dalam hatinya. Jika Lu Ming tidak dapat mengejar mereka, susunan gabungan milik Gu Changfeng dan Xie Nianxing pun tidak akan mampu mengejar. Kata, Bab 4945, kembali ke reruntuhan alam semesta. Lu Ming berhenti. Setelah beberapa saat, formasi serangan gabungan Gu Changfeng dan Xie Nianxing tiba. Hai makhluk abadi, lolos. Kata Lu Ming. Prajurit berbaju hitam itu menghilang dengan suara keras. Formasi itu menghilang, memperlihatkan Xie Nianxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Mereka semua menyebarkan kultivasi mereka untuk melawannya. Dengan kultivasi mereka saat ini, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melawan kekuatan penghancur itu. Pejuang abadi ini sebenarnya tidak ditakdirkan untuk mati, dia hanya kebetulan mati tepat pada saat Gua Awan Ungu dihancurkan sepenuhnya. Dandan berkata sedikit tidak senang. Kalau saja Gua Awan Ungu benar-benar runtuh beberapa saat kemudian, mereka akan yakin bisa menjagamu tetap abadi. Jangan pedulikan Ye Wu Seng, kita harus pergi dulu. Gua Awan Ungu sedang kacau balau. Kata Lu Ming. Kini, Gua Awan Ungu telah runtuh total. Benar-benar runtuh. Langit runtuh dan bumi retak. Hukum dan makna mendalam berada dalam kekacauan. Bubbles bahkan merasa waktu dan ruang telah menjadi kacau dan dia tidak bisa lagi menentukan arahnya. Singa senior, masuklah ke cincin kekacauanku. Kata Lu Ming. Demi keamanan, Lu Ming membuka Chaos Ring dan berencana untuk membiarkan semua orang memasuki Chaos Ring. Dia dan Gu Changfeng akan tetap berada di luar Chaos Ring untuk keluar dari pengepungan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Tidak, aku ingin tetap di luar. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lesat. Qiu berteriak, matanya bergerak kemana-mana. Aku akan tetap di luar. Aku bisa membantumu. Gelembung juga memanggil. Pada akhirnya, Lu Ming meninggalkan gelembung dan Qiu sementara yang lain memasuki cincin kekacauan. Kemudian, mereka berempat, bersama dengan Gu Changfeng, memilih arah acak dan melesat pergi. Ledakan-ledakan-ledakan. Antara langit dan bumi, gemuruh dahsyat terus-menerus terdengar, persis seperti adegan awal mula terbentuknya alam semesta. Lu Ming tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum Gua Awan Ungu sepenuhnya menghilang dari alam semesta. Makanan enak. Qiu tiba-tiba berteriak dan menatap ke satu arah. Lu Ming menoleh dan melihat sepotong logam ungu emas tertanam di sebuah batu besar. Ukurannya sebesar tangki air. Ini adalah emas Dewa Bulan Ungu, bahan terbaik untuk memurnikan senjata dewa tingkat asal. Mata Lu Ming berbinar. Serahkan padaku. Bubbles membuka mulutnya dan menempelkan kedua tangannya. Kekuatan ruang waktu meledak. Ruang di sekitar kepingan emas suci bulan ungu tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, kepingan emas suci bulan ungu secara otomatis terlepas dari batu dan terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Qiu, kamu sudah cukup makan selama ini. Aku akan menyimpan emas suci bulan ungu ini untuk saat ini dan memberikannya kepadamu di masa mendatang. Lu Ming berkata. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan emas suci bulan ungu. Kalian, ada bagian di sana juga. Ada beberapa bagian di sana. Saat mereka terbang, Qiu terus menemukan berbagai macam logam. Selain itu, semuanya memiliki kualitas yang sangat tinggi dan paling tidak dapat digunakan untuk memurnikan senjata dewa tingkat asal.
Ini karena logam-logam yang hanya dapat digunakan untuk memurnikan senjata dewa tingkat utama atau yang tingkatannya lebih rendah, tidak layak untuk mendapat perhatian Qiu-Qiu. Jelaslah bahwa material logam bermutu tinggi ini telah terkubur dalam di bawah tanah. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, mereka tidak akan dapat menemukannya. Sekarang setelah tanah runtuh sepenuhnya, material logam bermutu tinggi ini juga terekspos. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa mendapatkan beberapa batu dan kristal abadi. Bukan hanya energi alam yang mengandung kristal abadi dan batu abadi. Tempat lain seperti Gua Awan Ungu juga mengandung kristal abadi dan batu abadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak energi alam. Saat ia terbang, ia memperoleh banyak hal. Dia tidak tahu berapa lama dia telah terbang ketika dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya. Kita hampir sampai di tepi jurang. Aku bisa merasakan bahwa waktu dan ruang di luar sana tidak akan kacau. Bubbles berteriak kegirangan. Maju terus. Lu Ming dan kelompoknya meningkatkan kecepatan dan bergegas maju. Dengan suara keras, mereka tampaknya telah menembus semacam penghalang dan muncul di tempat yang damai. Kita keluar, ini tempat rongsokan alam semesta. Pao-Pao berteriak. Semua orang mengamati sekeliling. Mereka dapat memastikan bahwa ini adalah reruntuhan alam semesta. Mereka telah meninggalkan Gua Awan Ungu. Ini karena kekosongan di belakang mereka bergetar dan berputar seperti air. Tidak seorang pun tahu seberapa besar area yang tercakup, tetapi sekilas, itu adalah kekosongan yang berputar di mana-mana. Jelaslah bahwa runtuhnya Gua Awan Ungu telah mempengaruhi ruang reruntuhan alam semesta. Ayo cepat tinggalkan tempat ini, kalau kita bertemu dengan para ahli dari 3 klan daerah terlarang. Kata Lu Ming. Sekarang setelah mereka keluar, para ahli dari 3 klan di daerah terlarang kemungkinan besar akan baik-baik saja. Namun, jika mereka bertemu dengan mereka, itu akan menjadi buruk. Di reruntuhan alam semesta, batasan yang mereka hadapi jauh lebih sedikit daripada di Gua Awan Ungu. Dengan sekejap, mereka menghilang dari tempat mereka berada dan ketika mereka muncul kembali, mereka berada miliaran mil jauhnya. Mereka segera terbang menuju perkemahan tentara penghancur surga. Sejujurnya, mereka sedikit khawatir terhadap anggota tentara penghancur surga yang lain. Lion telah memberitahu mereka untuk meninggalkan Gua Awan Ungu sesegera mungkin jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meskipun runtuhnya Gua Surga Awan Ungu tidak mengakibatkan kerusakan fatal pada Lu Ming dan yang lainnya, namun para master dewa biasa tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur seperti itu. Kalau saja tentara penghancur langit masih ada saat Gua Awan Ungu hancur total, akibatnya tidak akan terbayangkan. Akan tetapi, ketika dia keluar tadi, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke beberapa kenalannya di pasukan penghancur langit, tetapi dia menyadari bahwa jimat giok transmisi suara tidak dapat digunakan. Beberapa orang itu semuanya adalah ahli penguasa surga tingkat atas. Bahkan jika mereka berada di Gua Awan Ungu, mereka seharusnya bisa bertahan hidup. Ada 3 alasan mengapa jimat giok transmisi suara tidak dapat dikirim. Salah satunya adalah mereka telah keluar sejak lama dan kembali ke surga untuk menghancurkan perkemahan angkatan darat. Jarak antara kedua belah pihak terlalu jauh, jadi beritanya tidak bisa tersebar. Yang kedua, mereka sudah jatuh. Kemungkinan ketiga adalah mereka masih berada di Gua Awan Ungu. Lu Ming merasa bahwa alasan pertama seharusnya menjadi alasan yang lebih besar. Lagi pula, Gu Changfeng dan yang lainnya telah memberitahu mereka untuk mengungsi terlebih dahulu. Mereka dengan cepat terbang ke langit dan menghancurkan army. Namun, setelah terbang beberapa saat, mereka berhenti. Ada yang salah. Ada yang salah dengan kehancuran alam semesta ini. Lu Ming bergumam sambil mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Saya dapat merasakan bahwa hukum makna mendalam di dunia jauh lebih kuat dan lebih teratur daripada sebelumnya. Gelembung pun berbunyi. Mari kita cari pecahan benua untuk melihatnya. Kata Lu Ming. Setelah beberapa saat, Lu Ming dan kelompoknya tercengang. Mereka menemukan pecahan benua, tetapi pecahan ini sangat besar, seolah-olah disusun oleh banyak pecahan lainnya. Di sekitar pecahan besar ini, ada beberapa pecahan lebih kecil yang tampaknya perlahan mendekatinya. Meski kecepatannya tidak kencang, mereka memang mendekat. Yang paling penting, lingkungan di pecahan benua ini terlalu baik. Tumbuhan itu subur dan penuh vitalitas. Bahkan ada berbagai macam obat-obatan suci yang tumbuh di sana. Meskipun jumlahnya tidak banyak, jumlahnya sangat mencengangkan. Alasan utamanya adalah karena ki kehancuran terlalu padat.
Benar saja, kepadatan ki primitif pada pecahan itu sangat tinggi. Bahkan lebih baik daripada lingkungan kultivasi di perkemahan tentara penghancur surga. Kalau mereka tidak salah ingat, pecahan benua itu hanyalah reruntuhan di masa lalu. Kata, bab 4946, 8.000 tahun telah berlalu. Bagian-bagian benua ini dulunya hanyalah reruntuhan. Suasananya sunyi senyap dan tidak ada apapun di atasnya. Karena tempat ini tidak jauh dari Goa Awan Ungu, mereka pernah melewati tempat ini terakhir kali datang ke sini, jadi mereka mengingatnya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Baru beberapa tahun berlalu, bagaimana bisa ada perubahan sebesar itu di sini? Lu Ming melepaskan Xian Yanxing, Qiu Yue, Si, dan yang lainnya dari Chaos Ring. Mereka juga tercengang. Baru beberapa tahun berlalu, dan sudah ada perubahan yang begitu besar. Seharusnya tidak demikian. Bahkan jika tempat pembuangan sampah alam semesta sudah mulai pulih, seharusnya tidak berubah begitu cepat. Kata Dandan tak percaya. Mungkinkah ada kesalahan waktu? Padahal, itu bukan hanya beberapa tahun. Tiba-tiba Bubbles berkata. Yang lainnya semua terkejut. Bubble, apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Ketika gua awan ungu dihancurkan, waktu dan ruang di dalamnya menjadi sangat kacau. Tidak ada aturan sama sekali. Mungkin tidak lama di dalam, tetapi bertahun-tahun telah berlalu di reruntuhan alam semesta. Gelembung berspekulasi. Apa? Hati semua orang bergetar lebih hebat lagi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Namun, itu bukan hal yang mustahil. Pencapaian bubble dalam ruang waktu memang berada di luar jangkauan mereka. Jika benar, sudah berapa tahun berlalu? Lu Ming bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya, sulit untuk menilai. Alis Pau-Pau yang seputih batu giok berkerut, jelas bingung. Mari kita lihat tempat lainnya. Kata Lu Ming. Mereka berangkat lagi dan terus terbang menuju perkemahan tentara penghancur surga. Setelah terbang beberapa saat, mereka sekali lagi menemukan sebidang tanah yang luas. Sama seperti sebelumnya, pecahan ini juga sangat besar, seolah-olah terbentuk dari banyak pecahan. Ada banyak pecahan lain di sekitarnya, dan mereka perlahan-lahan mendekati pecahan terbesar di tengah. Pecahan tanah itu subur dan penuh kehidupan. Udara tandusnya sangat pekat. Mungkinkah spekulasi gelembung itu benar dan telah berlalu bertahun-tahun? Itu tidak mungkin lebih dari 10.000 tahun. Apakah kesengsaraan besar asal-usul telah berlalu? Kesengsaraan asal mula utama belum berlalu, karena saya masih bisa merasakan tekanannya. Namun, tampaknya tekanannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Kata Gu Changfeng, saya punya perasaan yang sama. Lion menimpali. Dan EBSCP, Dewa Penguasa biasa akan merasa sulit untuk merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh kesengsaraan asal utama, tetapi Dewa Penguasa puncak berbeda. Dan EBSCP, Dewa tertinggi berada sangat dekat dengan alam asal. Meskipun kesengsaraan asal tidak berbahaya bagi mereka, mereka masih bisa merasakannya. Dia samar-samar bisa merasakan tekanan berat di dunia. Kesengsaraan besar asal-usul belum berlalu, yang berarti belum 10.000 tahun. Namun tekanannya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tampaknya banyak waktu telah berlalu. Lu Ming berspekulasi. Ayo cepat kembali ke perkemahan. Kata singa itu dengan ekspresi khawatir. Kalau waktu yang lama benar-benar telah berlalu, bagaimana keadaan di perkemahan tentara penghancur surga? Mungkinkah mereka diserang oleh makhluk dari tanah terlarang atau kekuatan lain? Jantung mereka mulai berdebar kencang. Mereka meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum, mengabaikan hilangnya tenaga. Dengan sekejap, mereka menempuh jarak ratusan juta mil. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan bahwa pecahan-pecahan di reruntuhan alam semesta memang berkumpul bersama. Potongan-potongan kecil benua berkumpul menjadi potongan-potongan besar benua. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkannya. Mungkinkah semua pecahan benua akan berkumpul menjadi satu di masa mendatang? Daratan yang kacau muncul kembali. Setelah beberapa waktu, mereka tidak jauh dari surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat. Beritanya sudah tersebar. Singa tiba-tiba berbicara, agak bersemangat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berita itu tersebar. Mereka terus terbang, dan tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang terbang ke arah mereka. Itu adalah tentara penghancur surga. Mereka semua merupakan eksistensi tingkat dewa. Yeling, Mo Chang, Ronggong. Lu Ming melihat banyak wajah yang dikenalnya dalam sekali pandang. Hati mereka akhirnya tenang.
Batu besar di hati mereka akhirnya terangkat. Yeling, Mo Chang, Ronggong, dan yang lainnya telah memasuki gua awan ungu bersama-sama. Sekarang mereka masih hidup, itu berarti mereka memang telah meninggalkan gua awan ungu selangkah lebih maju. Lu Ming dan yang lainnya gembira tetapi mereka menyadari bahwa Yeling dan yang lainnya bahkan lebih gembira. Mereka masih hidup. Hahaha, aku tahu itu. Mereka masih hidup. Mereka diberkati oleh surga. Bagaimana mungkin mereka dalam masalah? Benar sekali, benar sekali. Hebat sekali. Sorak-sorai terdengar dari langit yang menghancurkan angkatan darat. Setidaknya ada beberapa ratus orang yang datang untuk menyambut Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua adalah dewa tertinggi. Kedua belah pihak segera berkumpul bersama. Meng Su, apa yang terjadi? Dan EBSCP, singa dengan tidak sabar bertanya kepada dewa, dewa mimpi yang hampa. Dewa penguasa alam mimpi adalah guru Qiu Yue di Istana Surgawi. Kemudian, ia bergabung dengan pasukan penghancur surga dan menjadi penguasa surga yang terkemuka. Ketika Lion dan yang lainnya tidak ada, ia adalah anggota berpangkat tinggi dari pasukan penghancur surga. Kamu telah menghilang selama 8.000 tahun. Dan EBSCP, perkataan Dewa Penguasa Mimpi Void membuat Lu Ming dan yang lainnya terkejut. 8.000 tahun. Mungkinkah 8.000 tahun telah berlalu di dunia luar saat mereka berada di Gua Awan Ungu? Dan EBSCP, Dewa-Dewa Dream Void segera memberikan penjelasan sederhana. Awalnya, setelah Si, Tang Jian, Rong Jin, Gu Changfeng dan yang lainnya pergi, mereka terus menjelajahi pinggiran Gua Awan Ungu. Melihat bahwa runtuhnya Gua Awan Ungu semakin parah, akan berbahaya untuk tinggal lebih lama lagi, jadi mereka menggunakan perahu terbang penyeberangan untuk meninggalkan Gua Awan Ungu dan kemudian menunggu di luar. Dan EBSCP, para dewa penguasa biasa dari ras surgawi dan ras semi-abadi juga telah pergi, tak satupun dari mereka yang memiliki kekuatan tempur tingkat atas. Kemudian, mereka menemukan bahwa sejumlah besar ahli dari 3 klan di Tanah Terlarang datang ke Gua Awan Ungu. Mereka tidak berani tinggal dan segera pergi, kembali ke perkemahan pasukan penghancur surga. Namun, mereka diam-diam mengirim orang untuk mengawasi berita tentang Gua Awan Ungu. Namun dia telah menunggu selama 8.000 tahun. Dan EBSCP, selain para dewa penguasa kekuatan biasa, tidak ada satupun ahli top dari faksi utama yang datang. Lu Ming dan yang lainnya adalah para ahli tingkat atas dari suku semi-abadi dan suku manusia surgawi, seperti Ye Abadi, Ye Qiuxian, dan Chang Qiong. Hal yang sama juga terjadi pada 3 klan di area terlarang. Bukan hanya para ahli top yang masuk sebelum mereka tidak keluar, tetapi bahkan para ahli top yang masuk kemudian juga tidak keluar. Mereka mengira telah terjadi sesuatu di Gua Awan Ungu dan semua orang yang tinggal di dalamnya telah meninggal. Dia tidak menyangka bahwa setelah 8.000 tahun, Lu Ming dan yang lainnya benar-benar tampak hidup. Jadi begitulah adanya. Lu Ming dan yang lainnya mengerti. Masalahnya mirip dengan dugaan mereka sebelumnya. Waktu di awal mula disinkronkan. Kemudian, ketika Gua Awan Ungu hancur total, waktu dan ruang terbalik, menyebabkan kesalahan waktu antara Gua Awan Ungu dan alam semesta purba. Para ahli dari 3 klan daerah terlarang yang masuk kemudian, seperti lebih dari 10 master dewa tak terkalahkan yang disebutkan oleh Chang Qiong, juga bergegas ke kerajaan langit awan ungu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan runtuhnya Gua Awan Ungu dan terperangkap di dalamnya selama bertahun-tahun, seperti Lu Ming dan yang lainnya. Bab 4947, Budidaya Pintu Tertutup. 8.000 tahun, ditambah 1.500 tahun sebelumnya, itu sekitar 9.500 tahun. Itu tidak jauh dari bencana asal mula 10.000 tahun. Lu Ming melakukan beberapa perhitungan tanpa suara. Dia merasa sedikit rumit. Awalnya ia berpikir bahwa ia akan punya cukup waktu untuk perlahan-lahan mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menerobos ke arah timbal balik. Dia tidak menyangka bahwa setelah keluar dari Gua Awan Ungu, akhir dari kesengsaraan asal sudah dekat. Dia merasa waktunya sudah dekat lagi. 8.000 tahun. Sudah 8.000 tahun. Tidak heran reruntuhan alam semesta berubah begitu banyak. Dan yang lainnya berbisik-bisik. Sebelumnya, reruntuhan alam semesta sudah mulai pulih. Lingkungan kultivasi menjadi lebih baik dan lebih baik, ki kehancuran menjadi lebih tebal, dan obat-obatan dewa muncul di mana-mana. Sekarang 8.000 tahun telah berlalu, adalah hal yang normal bagi lingkungan reruntuhan alam semesta untuk berubah.
Ngomong-ngomong, selama 8.000 tahun terakhir, pernahkah ada pasukan yang menyerang tentara penghancur surga kita? Singa bertanya. Tidak, mungkin para pakar puncak dari berbagai organisasi tidak ada di sini, atau mungkin mereka takut dengan para pakar timbal balik kita. Dan EBSCP, ayo berangkat. Kata Dewa Dream Void. Lu Ming mengangguk. Ini sangat normal. Para pakar utama dari semua pihak tidak ada di sini, jadi bahkan jika para master surgawi lainnya ingin menyerang markas tentara penghancur surga, mereka tidak akan dapat menerobos formasi pertahanan dengan mudah. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar terpojok, asal-usulnya akan mempertaruhkan nyawanya untuk bangkit. Setiap dewa-dewa biasa yang bisa menghentikannya akan mati. Oleh karena itu, sebelum para pakar dan pemimpin teratas semua pihak keluar dari Gua Awan Ungu, alam semesta menyambut masa damai yang langka. Semua kekuatan berkembang dalam diam. Lu Ming, Xian Yanxing, Lion, dan yang lainnya dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka. Bagi orang selevel mereka, 8.000 tahun telah berlalu dalam waktu yang singkat, yang bukanlah waktu yang lama. Dan EBSCP, lagi pula, banyak dewa penguasa yang akan menjalani kultivasi tertutup selama ratusan juta, miliaran tahun, atau bahkan beberapa tahun bintang. 8.000 tahun sebenarnya bukanlah apa-apa. Setelah mengobrol sebentar, mereka kembali ke surga menghancurkan perkemahan angkatan darat. Para anggota tentara penghancur langit bersorak ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya telah kembali. Ayo bersiap, karena kita sudah keluar dari Gua Awan Ungu, para ahli dari pasukan lain pasti sudah keluar juga. Setelah mereka keluar, kedamaian alam semesta pasti akan hancur. Mereka mungkin akan menyerang pasukan penghancur surga lagi. Di aula tentara penghancur surga, semua anggota tingkat tinggi tentara penghancur surga telah berkumpul. Lu Ming berbicara perlahan. Lu Ming telah mempelajari banyak informasi di Gua Awan Ungu. 3 ras dari tanah terlarang, suku manusia surgawi, dan suku iblis semuanya bukan dari alam semesta ini. Mereka akan ditekan oleh alam semesta ini, terutama mereka yang berada di atas alam asal. Selain itu, kekuatan terlarang yang dikendalikannya sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, kekuatan alam semesta akan menjadi semakin kuat. Semakin kuat kekuatan alam semesta, semakin kuat pula penindasan dari 3 ras tanah terlarang, ras manusia surgawi, dan ras iblis jahat. Oleh karena itu, tubuh tabu dan kekuatan-kekuatan ini adalah musuh bebuyutan. Dia belum tahu soal iblis, tetapi 3 ras di daerah terlarang dan suku manusia surgawi pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kali ini, saat para ahli keluar, mereka mungkin akan melakukan tindakan terhadap mereka, jadi mereka harus waspada. Selama 8.000 tahun terakhir, kami telah memperkuat formasi pertahanan. Dan EBSCP, ayo berangkat. Kata Dewa Dream Void. Tidak cukup, jauh dari cukup. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Sebagian besar formasi di surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat adalah formasi tingkat penguasa, dan paling banyak, beberapa formasi tingkat asal yang rusak. Formasi-formasi itu cukup untuk bertahan melawan penguasa surgawi biasa, tetapi mungkin akan sangat sulit untuk bertahan melawan penguasa surgawi yang tak terkalahkan. Dan EBSCP, seorang dewa penguasa yang tak terkalahkan benar-benar terlalu kuat, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan dewa penguasa biasa. Terlebih lagi, 3 klan di daerah terlarang juga ikut bergabung. Di masa lalu, bahkan suku manusia surgawi memiliki cara khusus yang dapat menerobos formasi pertahanan tentara penghancur surga dalam waktu singkat, apalagi 3 suku tanah terlarang. Lu Ming melambaikan tangannya dan sejumlah besar gulungan terbang keluar. Ada beberapa teknik susunan tingkat asal, juga beberapa teknik penyempurnaan senjata dan ramuan. Semuanya dari era terakhir. Ambil dan pelajari. Dan kamu juga mempelajarinya. Lalu cobalah untuk mengatur teknik susunan tingkat asal di sekitar pasukan penghancur surga. Kata Lu Ming. Tentu saja, tidak masalah. Serahkan saja padaku. Mata Dan berbinar. Dia sangat bersemangat mempelajari formasi tingkat asal. Namun, seorang ahli alam asal biasanya dibutuhkan untuk membuat formasi alam asal. Dengan kultivasi saya, itu masih sangat sulit. Saya perlu menggunakan beberapa bahan khusus, seperti logam khusus atau bahkan pelindung tulang seorang ahli alam asal. Kata Dan, itu tidak masalah. Kamu bisa memintanya dari Senior Lion. Senior Lion, kurasa pasukan penghancur surga pasti punya stoknya, kan?
Lu Ming menatap singa itu. Sekarang, semua orang punya firasat samar bahwa Lu Ming adalah pemimpinnya. Ya, kami punya. Lagi pula, pasukan penghancur surga telah terbentuk selama 60 tahun. Kami masih punya persediaan kecil ini. Lion mengangguk. Selain itu, ini adalah formasi serangan gabungan. Kita harus memilih orang yang tepat untuk melatihnya. Ini dapat meningkatkan kekuatan tempur kita. Lu Ming melambaikan tangannya lagi dan sejumlah besar pembawa susunan gabungan muncul. Sebagian besar harta yang mereka peroleh di Gua Awan Ungu disembunyikan di cincin kekacauan. Begitu banyak, dan EBSCP, Si, Tang Jian, dan Rong Jin semuanya tahu, tetapi Dewa Penguasa Dream Void dan yang lainnya tidak. Saat mereka menatap sejumlah besar pembawa formasi gabungan, napas mereka menjadi berat. Formasi tingkat asal yang lengkap, teknik penyempurnaan senjata dan penyempurnaan ramuan dari era terakhir, dan begitu banyak pembawa formasi serangan gabungan. Berapa banyak yang dia peroleh dari perjalanan ke Gua Awan Ungu ini? Ada banyak hal yang tidak dapat mereka temukan ketika mereka menggali reruntuhan alam semesta. Sekarang, sebenarnya ada begitu banyak dari mereka di depan mereka. Juga, mereka yang tersebar di sekitar perkemahan atau telah pergi bercocok tanam, sebaiknya dikumpulkan kembali dan dijaga di perkemahan. Saya khawatir makhluk-makhluk dari tanah terlarang akan segera menyerang kita. Lu Ming melanjutkan. Semua orang mengangguk setuju. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang mulai bergerak secara berkelompok. Adapun Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya, mereka berkultivasi dalam pengasingan. Si, Tang Jian, dan yang lainnya secara alami akan mengurusi masalah-masalah lainnya. Dan EBSCP, hal terpenting bagi mereka saat ini adalah mengasingkan diri dan menerobos, terutama bagi Lu Ming. Menerobos ke puncak alam Divine Master adalah prioritas utama. Dan EBSCP, terlalu banyak ahli dari 3 klan di daerah terlarang. Menurut Chang Qiong, setelah 6 dewa-dewa yang tak tertandingi, jumlahnya lebih dari 10. Jumlah ini sungguh mencengangkan. Begitu mereka bersatu, pasukan penghancur surga akan berada dalam bahaya besar, dan bahkan ada risiko dihancurkan. Waktu merupakan hal yang terpenting. Di halaman yang tenang, Lu Ming mengeluarkan teko dan terus menyeduh daun teh dewa asli. Setelah meminum secangkir teh dewa asli, Lu Ming menutup matanya dan mulai memahami asal-usulnya. Jauh dari surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat, puluhan sosok muncul entah dari mana di sebidang tanah yang hancur. Yang memimpin adalah Ye Buxiu, dan di belakangnya ada puluhan ahli dari suku manusia surgawi. Ye Qiuxian ada di antara mereka. Aduh, wajah Ye Unding pucat, dia meludahkan darah. Bab 4948 Ye Rencana Unding. Nenek moyang, apakah kamu baik-baik saja? Ye Qiuxian bertanya dengan khawatir. Kultivasi Ye Qiuxian saat ini sebenarnya telah mencapai tahap puncak alam dewa-dewa. Dan EBSCP, ketika Ye Wusheng mendapatkan 2 lembar daun teh dewa asli, dia memberikan satu kepada Ye Qiuxian, yang memungkinkan kultivasinya menerobos ke tingkat puncak dewa penguasa. Namun, Ye Qiuxian tidak pergi ke kerajaan langit awan ungu. Sebagai gantinya, ia membawa puluhan ahli dari suku manusia surgawi untuk mencari harta karun di pinggiran gua tempat tinggal awan ungu. Ketika gua awan ungu hampir runtuh, mereka tidak langsung pergi dengan bantuan kultivasi mereka. Sebaliknya, mereka pergi ke Kekaisaran Langit Awan Ungu untuk mencari Ye Buxiu. Dalam perjalanan, dia menemukan Ye Buxiu yang terluka parah dan melarikan diri dari Gua Awan Ungu bersama-sama. Belum lama ini, mereka baru saja keluar. Mereka ingin kembali ke Istana Langit, tetapi luka Ye Wusheng terlalu parah, jadi mereka harus berhenti di sini. Alam semesta purba telah banyak berubah, dan hukum serta makna mendalamnya jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Mungkin, Gua Awan Ungu runtuh dan waktu menjadi tidak teratur. Bertahun-tahun telah berlalu di alam semesta purba. Ye yang tak pernah mati berkata dengan lembut. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Pengalamannya sangat kaya, dan dia dapat menyimpulkan banyak hal dari beberapa petunjuk. Sudah bertahun-tahun berlalu, ekspresi Ye Qiuxian dan yang lainnya sedikit berubah. Namun, kesengsaraan besar asal-usul masih ada. Itu seharusnya terjadi dalam 10.000 tahun. Kali ini, lukaku sangat serius. Aku harus menemukan tempat untuk sembuh sesegera mungkin. Jika tidak, itu akan meninggalkan bekas luka permanen.
Kalian kembali ke istana surgawi terlebih dahulu dan memeriksa situasinya. Ya, perintah yang tak pernah mati. Setelah berkata demikian, dia memasuki pecahan itu, menelan pil suci, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Ye Qiuxian melindunginya sementara anggota suku manusia surgawi lainnya kembali ke istana surgawi untuk memeriksa situasi. Belasan hari kemudian, beberapa penggarap suku manusia surgawi kembali melaporkan berita tersebut. Sebenarnya sudah 8.000 tahun. Ye Unding bergumam, ekspresinya tak terbaca. Nenek moyang, siapa yang melukaimu? Mungkinkah itu makhluk dari tanah terlarang? Ye Qiuxian bertanya. Dia telah menyimpan pertanyaan ini di dalam hatinya selama lebih dari 10 hari. Itu Lu Ming. Ye Wuseng berkata dengan dingin, matanya memancarkan niat membunuh. Apa, Lu Ming lagi? Apakah dia sudah berhasil mencapai puncak alam dewa? Ye Qiuxian mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi kecemburuan. Ketika Lu Ming berada di tingkat ke-9 alam Dewa Master, ia sudah mampu melawan Dewa Master Puncak, Ye Unding. Dengan kata lain, Lu Ming, yang berada di tingkat ke-9 alam Dewa Master, memiliki kekuatan tempur Dewa Master yang tak terkalahkan. Dan EBSCP, bahkan seorang Dewa Penguasa Puncak seperti dia tidak memiliki kekuatan tempur sebesar itu, hanya sebanding dengan utusan cahaya dari ras cahaya utama. Dulu, saat mereka berada di kota abadi tertinggi, Lu Ming paling-paling setara dengannya. Namun sekarang, dia telah jauh melampauinya. Dan EBSCP, Lu Ming belum mencapai puncak level Master Surgawi, tetapi kali ini, dia bergabung dengan yang lain untuk menyerangku. Dia tidak dapat melakukan apapun padaku sendirian. Katamu, wahai yang abadi. Kita harus menyingkirkannya. Leluhur tua, Lu Ming ini harus disingkirkan. Kalau tidak, dia akan menjadi Tang Feng yang lain. Ye Qiuxian melolong, matanya agak merah. Mengingat karakternya, dia tidak akan melakukan ini. Namun, dia telah ditekan oleh Lu Ming terlalu banyak dan dia merasa sangat dirugikan. Pertumbuhan Ye Qiuxian tidak berjalan mulus. Pada awalnya, dia tidak terkenal di antara suku manusia surgawi dan bahkan dipandang rendah. Namun, dia bertahan dan berkultivasi secara rahasia. Dia berencana untuk mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya dan memukau dunia dengan satu prestasi. Akhirnya, ia berhasil menguasai kekuatan surga yang sempurna dan menjadi orang jenius ketiga sepanjang sejarah suku manusia surgawi yang menguasai kekuatan surga yang sempurna. Pada saat ini, kota abadi tertinggi akan segera muncul. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengejutkan dunia. Namun, dia kalah dari Lu Ming di kota abadi tertinggi. Rasanya lebih tidak nyaman daripada apapun untuk menahannya dalam waktu lama dan ditekan bahkan sebelum sempat melonjak ke atas. Setelah itu, dia berusaha melampaui Lu Ming dan menekannya. Namun, hasilnya adalah dia ditekan oleh Lu Ming setiap saat. Pukulan demi pukulan membuatnya merasa seperti mau meledak saat mendengar nama Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming harus disingkirkan. Setelah aku pulih, kata Ye Buxiu dingin, aku akan bergabung dengan 3 ras di tanah terlarang untuk membunuh Lu Ming. Bukan hanya Lu Ming, tetapi pasukan penghancur langit juga akan dihancurkan. Kali ini dia terluka parah. Setelah diserang oleh Lu Ming, Gu Changfeng, dan formasi serangan gabungan, dia terkena kekuatan penghancur dari tempat tinggal Gua Awan Ungu, yang semakin memperparah luka-lukanya meskipun dia berhasil melarikan diri. Butuh waktu setidaknya beberapa bulan baginya untuk pulih sepenuhnya tanpa efek samping apapun. Tidak mudah baginya untuk bereinkarnasi. Jika dia ingin menciptakan rekor baru dalam kehidupan ini dan melampaui kehidupan sebelumnya, dia harus berjalan dengan mantap dan tidak meninggalkan jejak apapun. Lagi pula, tidak masalah apakah itu terjadi beberapa bulan lebih awal atau lebih lambat. Mereka telah tinggal di surga Gua Awan Ungu selama 8.000 tahun. Lu Ming dan yang lainnya pasti sama seperti dia. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah memperoleh daun teh dari teh dewa asal. Dan EBSCP, tanpa daun teh dari teh dewa asal, menerobos dari dewa penguasa tingkat ke-9 ke dewa penguasa puncak akan memerlukan waktu akumulasi yang lama, jadi dia tidak terburu-buru. Ye Wuseng terus berkultivasi dalam pengasingan, dengan Ye Qiuxian dan yang lainnya melindunginya. Dalam sekejap mata, 3 bulan lainnya telah berlalu. Luka-luka Ye Unding akhirnya sembuh, tanpa efek samping apapun. Kalian kembalilah ke istana surgawi terlebih dahulu. Aku akan pergi ke Gunung Iblis Yin Pit terlebih dahulu.
Ye yang abadi memberi perintah, mengambil langkah dan menghilang. Sekarang, seluruh alam semesta diselimuti oleh Yin Qi dan telah menjadi wilayah kekuasaan ras iblis Yin. Di luar Gunung Iblis, makhluk abadi melihat Raja Roh Jahat dan Raja Roh Gelap. Bersama dengan Raja Hantu Jahat dan Raja Dunia Bawah yang jahat, ada 3 ahli lain dari ras iblis Yin. Mereka semua tampak sangat muda, tetapi aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari Raja Hantu Jahat dan Raja Dunia Bawah yang jahat. Dan EBSCP, ketiganya merupakan dewa-dewi yang tiada taraf, keajaiban tertinggi dari ras iblis Yin. Ketiga orang ini terbangun kemudian. Mereka telah memasuki Gua Awan Ungu dan ingin membantu Raja Hantu Jahat dan Raja Dunia Bawah yang jahat. Namun, tidak lama setelah mereka memasuki Gua Awan Ungu, gua itu hancur total bahkan sebelum mereka sempat mencapai Kekaisaran Langit Awan Ungu. Mereka baru saja keluar dari Gua Awan Ungu beberapa bulan yang lalu. Hai makhluk abadi, kau sendirian, dan kau masih berani datang ke Gunung Iblis Yin Pit milikku, kurasa kau sudah bosan hidup. Raja Hantu Jahat berkata dengan dingin, menatap Ye Wu Seng dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak akan lupa bahwa Ye Wu Seng pernah mencuri salah satu ramuan herbal kualitas unggul milik mereka. Ekspresi Ye Unding tidak berubah, aku di sini untuk mengembalikan obat suci itu kepadamu. Selain itu, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Dengan itu, tangan Ye Wu Seng bersinar dan obat dewa muncul. Itu adalah ramuan dewa tingkat atas. Ia terus berjuang, tetapi ia dililit oleh kekuatan Ye Unding dan tidak dapat melepaskan diri. Kembalikan obat suci kami. Dan EBSCP, kelima dewa penguasa tak terkalahkan yang hadir semuanya tercengang. Ye Buxiu mengeluarkan sebuah kotak giok dan menaruh obat dewa kualitas asal terbaik ke dalamnya, lalu menutupnya. Ada beberapa lapisan segel pada kotak giok, jadi tidak perlu takut obat dewa akan bocor. Bab 4949, 16 Dewa-Dewa yang tak terkalahkan. Setelah Raja Hantu Jahat menerima kotak giok, dia akhirnya percaya bahwa Ye Unding benar-benar ada di sini untuk mengembalikan obat asal bermutu tinggi. Katakan padaku, untuk apa lagi kamu datang ke sini? Mata sang Raja Hantu Jahat berbalik. Dia tidak percaya bahwa seorang pejuang abadi akan datang ke sini untuk mengantarkan ramuan dewa tingkat asal bermutu tinggi. Kalau kau yang tak mati itu begitu pengecut, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk merebut obat dewa kualitas asal terbaik. Dia adalah pria yang kejam. Begitulah penilaian Raja Hantu terhadapnya. Di alam semesta yang sunyi saat ini, hanya 2 orang yang mendapat penilaian seperti itu dari Raja Hantu Jahat. Yang satunya adalah Luming. Aku ingin bergabung denganmu untuk membunuh Luming dan menyerang pasukan penghancur langit. Katanya. Katamu, wahai yang abadi. Untuk membunuh Luming, menyerang pasukan penghancur surga. Mata sang Raja Hantu Jahat berbinar. Mudah untuk mengatakannya, tetapi jangan lupa bahwa ada banyak ahli timbal balik yang tertidur di perkemahan tentara penghancur surga. Jika tentara kita datang dan tentara penghancur surga dalam bahaya dihancurkan, apakah para ahli timbal balik itu akan terbangun? Kita tidak dapat menghentikan mereka jika mereka membangunkan beberapa. Raja jahat yang gelap itu melanjutkan. Sekarang malapetaka asal muasal masih ada, jika asal muasal pasukan penghancur surga bangkit secara paksa, mereka akan mencari kematian. Semakin kuat kultivasi mereka, semakin besar dampak malapetaka asal muasal, dan semakin cepat mereka akan mati. Ye Buxiu terkekeh, seolah dia bisa mengendalikan segalanya. Mereka akan bisa membunuh kita sebelum mereka mati. Raja Iblis bawah tanah itu terus berbicara dengan dingin. Itu mudah. Aku punya 2 saran. Pertama, kita bisa membuat persiapan dan membuka lubang cacing yang tidak jauh dari surga untuk menghancurkan markas Angkatan Darat terlebih dahulu. Kedua, kita juga bisa menemukan ras cahaya esensi dan suku laut luas untuk bekerja sama. Luming memiliki tubuh terlarang dan mengendalikan kekuatan alam semesta. Dia adalah musuh bersama kita. Saya percaya bahwa ras cahaya esensi dan suku laut luas juga sangat ingin membunuh Luming. Kita berempat bisa bekerja sama dan masing-masing dari kita bisa membawa sebagian asal mula yang tertidur. Jika pasukan penghancur surga membangkitkan terlalu banyak asal sekaligus dan terlalu kuat, kita juga dapat membangkitkan asal kita dan melawan mereka. Sejauh yang saya tahu, pasukan penghancur surga hanya memiliki total 49 asal. Jika kita bekerja sama,
bahkan jika kita menderita beberapa kerugian, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kita hanya akan menghabiskan pasukan penghancur surga. Jika pasukan penghancur surga tidak membangkitkan banyak asal mereka dan mereka tidak cukup kuat, kita dapat menghentikan mereka dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan jika kita tidak bisa, kita dapat pergi melalui lubang cacing. Anda harus tahu bahwa di bawah bencana asal, begitu asal terbangun, itu tidak dapat diubah. Begitu terbangun, itu hanya kematian dan mereka akan mati sia-sia. Kita tidak akan menderita kerugian apapun, jadi kita dapat melelahkan mereka sampai mati. Ye Unding menjelaskan rencananya secara rinci. Mata Raja Hantu Jahat dan yang lainnya berbinar. Rencana ini sepenuhnya dapat dilaksanakan. Kalau mereka berempat bersatu, masing-masing akan bisa membawa asal-usul. Bahkan jika 49 origin dari pasukan penghancur surga semuanya terbangun, mereka juga dapat membangkitkan 49 origin. Bahkan jika mereka mati bersama, keempat pasukan itu hanya akan kehilangan selusin origin masing-masing. Dengan fondasi mereka, mereka dapat bertahan sepenuhnya. Setidaknya, sangat sepadan untuk bisa membunuh Lu Ming dan Gu Changfeng, yang memiliki tubuh tabu. Ini disebut menyingkirkan masalah di masa depan. Raja Hantu Jahat, Raja Iblis Gelap, dan 3 dewa penguasa lainnya yang tak tertandingi berdiskusi sejenak, lalu memutuskan untuk menyetujui saran Ye Wusheng. Padahal, saat pertama kali keluar dari Goa Awan Ungu, mereka sempat ingin berhadapan dengan pasukan penghancur langit dan membunuh Lu Ming karena takut dengan asal-muasal yang masih tertidur. Dan EBSCP, tetapi mereka sama sekali tidak peduli dengan kata-kata sang guru surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming dan Gu Changfeng, mereka hanya 2 orang, setara dengan 2 guru dewa yang tak terkalahkan. Kami sepakat, namun ras cahaya utama dan suku Laut Archean mungkin tidak setuju. Kata Raja Hantu Jahat, mereka tidak punya alasan untuk tidak setuju. Ye yang tak pernah mati tersenyum penuh percaya diri. Seperti yang diharapkan, ketika mereka mendatangi suku cahaya utama dan suku Laut Luas, kedua suku itu pun menyetujui tanpa banyak berpikir. Para ahli dari ketiga belah pihak berkumpul dan sekali lagi menyerang ke arah surga menghancurkan perkemahan angkatan darat. Hanya saja keributan kali ini lebih besar dari sebelumnya. 3 ras dari tanah terlarang, suku manusia surgawi, dan suku manusia surgawi telah bergabung. Mereka tidak memobilisasi banyak tenaga kerja. Akan tetapi, mereka semua adalah pakar tingkat atas. 3 klan di daerah terlarang, termasuk kamu yang tak mati, memiliki 16 dewa penguasa yang tak terkalahkan. Selain ke-16 orang itu, masing-masing pasukan juga mengerahkan ratusan orang untuk mengemudikan puluhan kereta perang. Para ahli alam asal dari keempat faksi tengah tidur di dalam kereta perang. Dan EBSCP, 16 eksistensi dewa penguasa yang tak terkalahkan terbang di garis depan. Kudengar suku asalmu disebut suku manusia surgawi, dan kekuatan yang kau dirikan disebut istana surgawi. Seorang pemuda dari ras Primelite menatap Ye Buxiu dan bertanya dengan dingin. Orang ini disebut Yuan 4 Ekstrim. Tidak buruk. Ye yang tak pernah mati merenung dan berkata, "Hehe, kalian berani menggunakan nama Tian. Kalian benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit. Jika makhluk-makhluk itu tahu tentang ini, seluruh klan kalian akan berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini tanpa meninggalkan jejak sedikit pun." Yuan Siji mencibir. Yang lain pun menatap Ye Buxiu dengan senyum yang tidak terlihat seperti senyum. Wajah Ye Wusheng menjadi pucat pasi seperti salju, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Matanya yang tenang menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk sekadar menyapa satu sama lain di alam semesta yang terlantar dan sunyi ini, bukan? Ye Unding memperlihatkan senyum yang jelek, namun, itu adalah senyum yang dipaksakan. Tidak apa-apa jika keberadaan itu tidak mengetahuinya. Namun jika mereka mengetahuinya, sulit untuk mengatakannya. Yuan Siji tertawa. Suku setengah manusia adalah suku setengah manusia. Beraninya kau menggunakan nama, surga. Aku sarankan kau untuk mengganti namamu sesegera mungkin. Sekarang alam semesta purba telah pulih, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Kata Raja Hantu Jahat. Maksudmu, makhluk-makhluk itu akan datang ke alam semesta purba. Kata wahai yang abadi dalam rasa takut. Siapa yang bisa memastikan masa depan? Namun, karena pasukan penghancur surga berani menggunakan nama penghancur surga, mereka hanya akan mati dengan kematian yang lebih buruk.
Kami akan membantu mereka dengan melenyapkan mereka terlebih dahulu. Raja hantu jahat itu mencibir. Ye Wusheng terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dia tampak memikirkan banyak hal. Di surga menghancurkan perkemahan tentara. Selama kurun waktu ini, tentara penghancur surga telah mengumpulkan semua orang di daerah sekitar untuk menjaga perkemahan. Selama beberapa bulan terakhir, Dandan telah mempelajari susunan tingkat asal dengan para master susunan lainnya dari tentara penghancur surga siang dan malam. Namun, formasi tingkat asal terlalu mendalam dan sulit dipahami. Bahkan dengan pencapaian Dandan dalam formasi, sulit untuk mempelajarinya. Belum lagi cara mengaturnya. Dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan, Dandan beserta para master arai baru mendirikan satu sudut, belum juga menutupi 1% pun perkemahan tentara penghancur surga. Sekalipun dia punya cukup bahan logam dan pelindung tulang asal, itu tidak akan berhasil. Dan EBSCP, kultivasi mereka masih agak terlalu lemah, dan Dandan hanya berada di alam dewa-dewa tingkat ke-9. Mereka tidak dapat mengatur susunannya sendiri, jadi mereka hanya dapat membiarkan para ahli dewa-dewa puncak lainnya melakukannya. Dan EBSCP, namun, sangatlah sulit bagi dewa tertinggi untuk membuat susunan tingkat asal. Menulis setiap susunan membutuhkan usaha yang sangat besar. Selain itu, ia tidak familiar dengan formasi, sehingga ia harus mempelajari dan membandingkan setiap pola formasi berulang kali, yang tentu saja memperlambat kecepatannya. Bab 4950 meningkatkan kecepatan. Lu Ming masih berkultivasi. Selain itu, dia telah menghabiskan energi dari sehelai daun teh dewa asli. Daun teh itu tidak lagi berwarna hijau zamrud. Daun itu telah menjadi transparan dan tidak ada yang aneh. Namun, Lu Ming masih belum mencapai terobosan. Kultivasinya masih di tingkat ke-9 alam master surgawi. Lagi pula, daun teh kedua telah digunakan selama beberapa waktu. Little King dan Tang Jun sudah berhasil. Qiu Yue juga akan segera berhasil. Bagi yang lain, satu daun teh dewa asli sudah cukup. Yang kedua sudah hampir habis, tetapi masih belum berhasil. Lu Ming agak terdiam. Dan EBSCP, energi asal dalam benih asal miliknya sudah jauh lebih kuat dibanding beberapa bulan yang lalu, tetapi dia masih terjebak di alam dewa penguasa tingkat ke-9. Dia menduga bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mengolahnya. Satu daun teh dewa asli tidak akan cukup. Dia bahkan merasa bahwa 2 daun teh dewa asli tidak cukup. Tiba-tiba, Lu Ming melihat ke satu arah. Ada aura kuat yang datang dari arah itu. Qiu Yue telah berhasil menembus. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Xian Yanxing dan Tang Jun adalah yang pertama kali menerobos. Keduanya bereinkarnasi dan berada di alam asal di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, mereka menerobos lebih cepat daripada yang lain. Sekarang Qiu Yue juga telah berhasil menembus level tersebut, anggota lainnya seharusnya tidak akan terlalu jauh dari tahap terobosan. Aku harus bekerja lebih keras. Meskipun tidak ada pergerakan aneh dari makhluk-makhluk di tanah terlarang dan suku manusia surgawi dalam 3 bulan terakhir, tetap saja sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku terus merasa gelisah. Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia lalu meneguk seteko teh yang terbuat dari daun teh spirit asli dalam sekali teguk. Ia memejamkan mata dan mulai memahami. Degup-degup-degup. Tidak lama kemudian, serangkaian suara keras tiba-tiba terdengar. Itu suara genderang perang. Lu Ming tiba-tiba membuka matanya, tatapannya serius. Genderang perang telah dibunyikan. Setelah beberapa bulan, mereka akhirnya datang. Lu Ming mendesah sedikit. Dia memancarkan indera spiritualnya dan meninggalkan gua itu. Seolah-olah dia telah memadatkan sepasang mata di luar dan melihat kekosongan di atas. Degup-degup-degup. Genderang perang terus dibunyikan. Serangan musuh. Bersiap untuk bertempur. Formasi hebat, bangkit. Serangkaian suara gemuruh terdengar saat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam kehampaan dan berdiri di sana. Gu Changfeng, Si, Tang Jian, Rong Jin, Dewa Penguasa Mimpi, dan bahkan Tang Jun dan Xian Yanxing muncul satu persatu. Pejuang abadi dan 3 klan di daerah terlarang telah bergandengan tangan. Menatap kehampaan, ekspresi singa berubah drastis. Wajah orang lain juga sangat serius. Pada saat itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar langit dan menghancurkan perkemahan army. Rune-rune itu saling terkait dan membentuk susunan besar yang menyelimuti perkemahan itu. Melalui susunan itu,
Orang dapat melihat bahwa beberapa lubang cacing besar telah muncul sekitar 100 juta mil jauhnya dari perkemahan tentara penghancur surga. Kereta perang bergegas keluar dari lubang cacing satu demi satu. Pada akhirnya, ada sekitar 1.000 sosok yang berdiri di luar lubang cacing. Meskipun tidak banyak orang, ada 4 kekuatan yang berkumpul. Ras surgawi, ras cahaya utama, ras iblis yin, dan ras lautan luas. 6 dewa-dewa yang tak tertandingi dan Ye Wuji semuanya ada di sini. Kata Gu Changfeng. Anggota tentara penghancur surga lainnya semuanya terkejut. Di masa lalu, mereka mengira bahwa Raja Surga terkuat adalah ahli terkuat di bawah asal. Sekarang, mereka tahu bahwa ada beberapa tingkat di atas Raja Surga terkuat. Seorang dewa surgawi yang tak tertandingi jauh lebih kuat dari dewa surgawi yang terkuat. Kali ini, 7 dewa-dewa yang tak terkalahkan datang sekaligus. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Kalau dia tidak menggunakan asal-usulnya, dia tidak akan cocok sama sekali. Jangan terlalu senang. Ketujuh orang ini hanyalah orang-orang yang pernah kutemui dan kukenal. Di antara 3 ras di area terlarang, pasti ada beberapa dewa penguasa yang tak tertandingi yang tidak kukenal. Perkataan Gu Changfeng membuat hati semua orang hancur. Ada sekitar 1.200 orang dari keempat pasukan. Mereka menarik puluhan kereta perang dan berdiri berdampingan di luar lubang cacing. Mereka sangat dekat dengan lubang cacing. Jika mereka ingin pergi, mereka dapat pergi melalui lubang cacing kapan saja. Suara mendesing. Beberapa sosok melangkah maju dan mendekati perkemahan tentara penghancur surga. Jumlahnya 16 orang. Ye Unding merupakan salah satunya, dan 15 lainnya berasal dari ras iblis yin, ras cahaya utama, dan ras laut luas, masing-masing 5 orang. Orang dapat melihat bahwa Raja Hantu Jahat, Raja Jahat Kegelapan, 5 kutub utama, 6 kutub utama, Pangeran Changluo, dan Pangeran Changqing semuanya ada di antara mereka. Meskipun mereka berada lebih dari 100 juta mil jauhnya, kecepatan ke-15 orang itu sangat cepat. Hanya dalam beberapa kilatan, mereka telah melintasi jarak lebih dari 100 juta mil dan tiba tidak jauh dari perkemahan pasukan penghancur surga. Aura mengerikan terpancar dari 16 orang itu. Mereka bagaikan 16 lubang hitam yang mengerikan, mengambang di luar perkemahan pasukan penghancur surga. 16 dewa-dewa yang tak terkalahkan. Pupil mata Gu Changfeng mengecil saat dia berseru. Yang lainnya langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Dan EBSCP, 16 dewa penguasa yang tak terkalahkan dan 3 ras dari tanah terlarang telah mengirim begitu banyak ahli yang menakutkan. Mereka benar-benar memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan. 16 dewa yang tak terkalahkan, konsep macam apa ini? Ketika 20 penguasa surgawi terkuat dari suku manusia surgawi menyerang, kekuatan mereka sudah mencengangkan. Namun, dibandingkan dengan ini, mereka seperti penyihir kecil di hadapan penyihir besar, seperti nyala lilin dan bulan yang terang. Tidak ada perbandingan sama sekali. Apa yang kita lakukan sudah berakhir. Apakah kita akan membangkitkan asal-muasalnya? Banyak orang di tentara penghancur surga mempunyai pemikiran ini dalam benak mereka. Lu Ming telah melihat semua ini melalui indera spiritualnya. 3 klan di tanah terlarang memang penuh dengan ahli. Masing-masing dari mereka telah mengirim 5 dewa-dewa yang tak terkalahkan. Formasi pertahanan pasukan penghancur surga pasti tidak akan mampu menghentikan orang-orang ini. Aku harus mempercepat. Lu Ming meraung dalam hatinya. Dia tampak bertekad. Dia mengambil sepotong daun teh dewa asli dan menaruhnya di teko. Kemudian, dia mulai menyeduh. Dia menyeduh 2 daun teh dewa asli bersama-sama. Sebaiknya daun teh dewa yang asli diseduh satu persatu tanpa efek samping. Namun, sulit untuk mengatakan apakah ia menyeduh 2 sekaligus. Itu karena tidak ada orang yang begitu boros. Namun, Lu Ming tidak mau repot-repot dengan hal itu sekarang. Ia harus mempercepat langkahnya. Dia segera membuat seteko teh dan meminumnya dalam sekali teguk. Ya, Lu Ming segera menarik napas dalam-dalam dan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Khasiat obatnya terlalu kuat. Menderita, Lu Ming menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit, dan mulai memahami asal-usulnya. Kemauan Lu Ming sangat kuat. Meskipun rasa sakit di kepalanya semakin kuat, tetapi itu tidak dapat menggerakkan hatinya. Setelah beberapa saat, dia bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan 2 daun teh dewa asli, pemahamannya tentang asal-usul meningkat.
Dan EBSCP, dengan cara ini, waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke puncak alam dewa-dewa akan dipersingkat. 16 sosok mengerikan berdiri berdampingan di luar surga menghancurkan perkemahan angkatan darat. Semuanya, apakah kalian punya ide bagus untuk memecah formasi ini? Ye yang tak pernah mati memandang ke-15 lainnya. Tentu saja, kita membutuhkan Yin Vian Rache untuk menghancurkan formasi. Manik-manik penghancur formasi mereka adalah alat terbaik untuk menghancurkan formasi. Seorang pemuda dari suku Primelite terkekeh. Inilah 4 asal-usul yang ekstrim. Dan EBSCP, 5 dewa penguasa yang tak terkalahkan dari ras cahaya purba tampaknya dipimpin oleh asal-usul keempat. Kelima orang itu tidak semuanya bersaudara. Yuan Shiji, Yuan Wuji, dan Yuan Liuji adalah saudara kandung. Dua lainnya hanyalah 2 orang jenius tak tertandingi dari ras cahaya utama, tetapi status mereka tidak setinggi Yuan Shiji dan yang lainnya. Bab 4951, mematahkan formasi lagi. Dan EBSCP, kelima dewa penguasa tak terkalahkan dari ras iblis Yin semuanya memperlihatkan ekspresi puas diri. Formasi susunan pasukan penghancur surga berantakan dan kacau. Sebagian besar dari mereka adalah formasi susunan tingkat utama, dengan beberapa formasi susunan tingkat asal yang tidak lengkap. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak terlalu kuat. Tidak sulit untuk menghancurkannya. Raja hantu jahat itu menganalisis dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi penuh percaya diri. Kalau begitu, silakan bergerak, kalau terjadi perubahan. Katamu, wahai yang abadi. Perubahan. Perubahan apa lagi yang mungkin terjadi? Di antara ras iblis Yin, seorang pemuda berwajah pucat tertawa meremehkan. Orang ini disebut Raja Roh Jahat. Dia benar-benar memandang rendah pada yang abadi. Sungguh menggelikan bahwa suku demi-human yang telah diperbudak oleh suku manusia kini berada di level yang sama dengan mereka. Ye yang tak pernah mati mengutuk dalam hatinya, namun dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Lakukan gerakanmu. Raja hantu jahat itu berkata. Dengan lambaian tangannya, kantong penyimpanan di pinggangnya bersinar, dan selusin manik-manik bundar hitam terbang keluar. Barang-barang penyimpanan dari 3 klan di tanah terlarang sangat mirip dengan yang ada di tanah purba di era terakhir. Mereka tidak menggunakan cincin penyimpanan, tetapi tas penyimpanan. Padahal, fungsinya hampir sama. Tidak ada perbedaan. Di samping itu, Raja Iblis Bawah, Raja Iblis Jahat dan 2 orang lainnya juga mengeluarkan selusin manik-manik bulat hitam dari tas penyimpanan mereka. Manik hitam ini adalah manik pemecah formasi Iblis Yin, harta karun yang hanya dimiliki oleh ras Iblis Yin. Wus, wus. 5 ahli ras Iblis Yin melemparkan manik-manik pemecah formasi Iblis Yin di tangan mereka. Sebanyak lebih dari 60 manik-manik pemecah formasi Iblis Yin terbang ke segala arah di sekitar surga menghancurkan perkemahan tentara dan meledak. Ki jahat yang tak berujung memenuhi udara dan menyelimuti seluruh perkemahan tentara penghancur surga, berbenturan dengan formasi pertahanan perkemahan. Ses. Yin Qi di dalam manik-manik pemecah formasi itu sangat korosif. Setelah bersentuhan dengan formasi pertahanan, ia mendesis dan mulai merusaknya. Perkemahan tentara penghancur surga diselimuti kegelapan, dan area di sekitarnya bergetar. Hanya dalam beberapa jam, formasi pertahanan tentara penghancur surga telah menjadi jauh lebih lemah. Bahkan, banyak formasi yang menghilang. Tentu saja, banyak Yin Qi jahat di luar juga telah dikonsumsi. Sinar cahaya bersinar melalui Yin Qi jahat ke perkemahan tentara penghancur langit. Semua orang di tentara penghancur langit tampak sangat pucat. Hehehe, menyerah saja. Raja Roh Jahat tertawa jahat saat melihat ekspresi tentara penghancur surga. Setelah beberapa jam berikutnya, Yin Qi jahat di luar perkemahan tentara penghancur surga hampir habis, tetapi cahaya formasi pertahanan tentara penghancur surga telah meredup berkali-kali, dan berada dalam bahaya. Sekarang, mari kita hancurkan. Raja hantu jahat itu berkata. Dia mengeluarkan spanduk hitam dan melambaikannya. 9 hantu jahat yang ganas muncul dan bergegas menuju barisan tentara penghancur surga. Asyik, Ye Buxiu juga melancarkan gerakannya. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang mengejutkan yang panjangnya miliaran mil menebas ke arah perkemahan tentara penghancur surga. Wus, wus. Kelima ahli dari ras cahaya utama mengarahkan sinar cahaya dan rambut mereka ke langit dan menghancurkan perkemahan angkatan darat seperti pedang tajam. Para ahli dari ras Iblis Yin dan ras Changlang juga menyerang.
Kekuatan 16 dewa tertinggi yang tak tertandingi itu terlalu mengerikan. Ketika serangan mereka mendarat di surga dan menghancurkan formasi pertahanan angkatan darat, retakan segera muncul. Saat itu, lebih dari 10.000 dewa penguasa suku manusia surgawi membutuhkan beberapa abad untuk menerobos suatu susunan, tetapi mereka dapat melakukannya dalam beberapa jam. Salah satu alasannya adalah manik-manik pemecah formasi iblis Yin telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dan EBSCP, alasan kedua adalah karena dewa-dewa yang tak terkalahkan terlalu kuat. Dan EBSCP, bukan berarti ke-16 dewa-dewa yang tak terkalahkan lebih kuat dari 10.000 dewa-dewa. Itu tidak mungkin. Dan EBSCP, yang lebih penting, meskipun kekuatan 10.000 dewa-dewa kuat, kekuatan itu tersebar. Mereka tidak dapat dikumpulkan menjadi satu kekuatan, dan jika serangan mereka tersebar, kekuatan penghancur formasi itu secara alami tidak akan cukup. Dan EBSCP, serangan dewa penguasa tak terkalahkan yang terfokus pada satu titik benar-benar sangat merusak. Bahkan tanpa formasi iblis Yin yang memecah manik-manik, formasi pertahanan tentara penghancur surga tidak akan mampu menghentikan mereka lama-lama. Merusak. Ye Buxiu berteriak, cahaya pedangnya meledak dan dengan kuat merobek formasi pertahanan, bersiap untuk menyerbu. Keluar. Gu Changfeng berteriak, melangkah maju, dan muncul tidak jauh dari Ye Buxiu sambil melancarkan pukulan. Kekuatan tinju itu menghancurkan ruang dan menghantam ke arah Ye Buxiu. Ye Wusheng mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dan dengan suara ledakan, dia mundur. Formasi pertahanan bergerak cepat, dan retakan itu menghilang. Tetapi pada saat ini, di sisi lain, 4 ekstrim Yuan juga membuat retakan pada formasi tersebut. Wajah Gu Changfeng berubah. Dia segera bergegas menuju Yuan Xitiang dan memukulnya balik. Dan EBSCP, kau hanyalah dewa penguasa yang tak terkalahkan. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikan kami. Zhao Feng meraung. Merobek. Yuan Wuji, Raja Hantu Jahat, dan yang lainnya mencibir. Mereka juga menyerang dengan kekuatan penuh. Formasi itu bergetar, dan tampaknya akan hancur. Gu Changfeng sendirian, dan mustahil baginya untuk menghentikan mereka semua. Siapkan formasi serangan gabungan, dan hancurkan mereka. Singa itu mengaum. Tiba-tiba, sosok-sosok berkelebat dalam surga menghancurkan tentara, dan serangkaian formasi serangan gabungan pun dibentuk. Ada orang-orang dari semua tingkatan. Dan EBSCP, serangan gabungan yang terkuat adalah serangan gabungan dari 21 orang, yang dibentuk oleh 21 dewa puncak. Dan EBSCP, formasi serangan gabungan lainnya hampir semuanya disiapkan oleh para dewa penguasa puncak. Kelompok orang terkuat di tentara penghancur surga telah dipilih untuk membentuk formasi serangan gabungan. Ada lusinan formasi serangan gabungan dengan berbagai ukuran. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya membawa formasi serangan gabungan ini dari Gua Awan Ungu. Ada berbagai macam formasi dengan ukuran berbeda-beda, dan berbentuk pedang dan golok. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit berbaju zirah. Serangan gabungan ini melesat ke langit, melesat ke arah para dewa penguasa yang tengah mencabik-cabik formasi tersebut. Enyah, formasi yang hanya beranggotakan 9 orang dan kau ingin menghentikanku. Mati saja. Serangkaian suara dingin terdengar saat serangan mengerikan meletus. Formasi serangan gabungan itu terpental satu demi satu. Lebih dari 10 formasi gabungan bahkan runtuh secara langsung. Orang-orang yang mendirikan formasi di dalamnya terkoyak dan tewas di tempat. Dan EBSCP, dewa yang tak terkalahkan itu terlalu kuat. Selain serangan gabungan 21 orang yang dapat menandingi dewa yang tak terkalahkan, tidak ada serangan gabungan lain yang mampu melakukannya. Mampu memblokirnya dan tidak runtuh sudah tidak buruk. Akan tetapi, formasi serangan gabungan 9 orang atau 7 orang itu tidaklah cukup. Ada juga banyak formasi serangan gabungan yang tidak lengkap, tidak memiliki kapal induk, dan tidak cukup sempurna. Yang baru saja tersebar adalah formasi serangan gabungan yang sedikit dan tidak lengkap. Kecuali kalau ini serangan gabungan dari 21 orang, kau pikir kau bisa menghentikan kami dengan formasi yang rusak ini? Naif. Merusak. Ye Buxiu dan yang lainnya keluar lagi. Formasi pertahanan terkoyak, dan mereka melangkah masuk melalui celah-celah, memasuki kamp tentara penghancur surga. Lebih dari selusin aura mengerikan menyebar dan menekan langit menghancurkan army.